Dan siapa sangka, di balik tanggal lahirmu yang terlihat biasa saja, tersimpan garis takdir yang konon dipercaya, dijaga langsung oleh penguasa Laut Selatan? Weton Pon sering dianggap weton yang tidak mencolok, tenang, bahkan diremehkan. Tapi diam-diam, banyak yang bilang hidupnya selalu diselamatkan di detik terakhir. Saat hampir jatuh, ada tangan tak terlihat yang menopang. Saat hampir bangkrut, ada jalan yang terbuka. Kebetulan, atau memang ada energi besar yang menaungi? Kenapa banyak orang berweton pon selalu seperti lolos dari kehancuran besar? Sudah terpojok utang, tiba-tiba ada bantuan. Usaha nyaris tutup, mendadak datang pelanggan besar. Bahkan saat sakit parah, entah bagaimana bisa pulih lebih cepat dari perkiraan. Orang-orang tua hanya tersenyum samar dan berkata, "Pon itu beda." Beda bagaimana? Apa benar ada kecocokan energi dengan Laut Selatan? Atau ini rahasia yang selama ini sengaja tak pernah diungkap terang-terangan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun berada. Semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberi kesehatan jasmani dan ketenangan hati, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, serta dijauhkan dari segala mara bahaya yang terlihat maupun tak terlihat. Amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah dan kepercayaan yang hidup dalam budaya Jawa sebagai warisan cerita turun-temurun yang perlu kita sikapi dengan bijak dan penuh kehormatan. Dalam penanggalan Jawa, pon bukan sekadar nama pasaran yang berulang setiap 5 hari sekali. Ia adalah bagian dari siklus waktu yang sejak dahulu dipercaya menyimpan getaran dan makna tertentu. Bagi sebagian masyarakat Jawa, weton bukan hanya penanda hari lahir, melainkan peta kecil tentang watak, potensi, bahkan arah kehidupan seseorang. Pon sering digambarkan sebagai energi yang tenang namun dalam. Tidak meledak-ledak seperti api, tidak pula sering berubah seperti angin. Ia lebih mirip air yang diam. Permukaannya terlihat biasa, tapi menyimpan arus kuat di bawahnya. Orang yang lahir di hari pon kerap dikenal kalem, tidak banyak bicara, namun sekali bersuara langsung mengena. Mereka jarang mencari perhatian, tetapi kehadirannya terasa. Menariknya, banyak orang tua zaman dulu mengatakan bahwa pon adalah pasaran yang adem tapi berisi. Maksudnya, pemilik weton ini sering tampak sederhana, bahkan hidupnya terlihat biasa saja di awal. Namun perlahan, tanpa banyak gembar-gembor, hidupnya merangkak naik. Rizkinya datang tidak selalu cepat, tetapi stabil. Seolah ada irama tersendiri yang mengatur langkahnya. Disinilah misteri mulai terasa. Mengapa banyak kisah tentang orang berweton pon yang selalu menemukan jalan keluar di saat genting? Mengapa mereka seperti memiliki daya tahan lebih kuat ketika diterpa masalah? Apakah ini sekadar sugesti budaya, atau memang ada filosofi mendalam yang tersembunyi dalam hitungan Jawa? Dalam primbon, pon sering dikaitkan dengan karakter pekerja keras, tahan banting, dan memiliki intuisi yang tajam. Intuisi inilah yang kadang membuat mereka terhindar dari keputusan fatal. Mereka mungkin tidak selalu paling cepat, tapi seringkali paling selamat. Tidak selalu paling kaya di awal, tapi perlahan bisa paling mapan. Misteri hari pon bukan tentang sensasi atau hal gaib semata. Ia adalah tentang pola, tentang bagaimana energi ketenangan bisa berubah menjadi kekuatan, tentang bagaimana kesabaran bisa menjelma menjadi kematangan. Dan dari sinilah cerita tentang kaitannya dengan kekuatan besar Laut Selatan mulai berhembus pelan, menunggu untuk diungkap lebih dalam. Di desa-desa tua tanah Jawa, ada kebiasaan yang hampir hilang ditelan zaman, mendengarkan petuah sesepuh. Bukan sekedar cerita pengantar tidur, tapi wejangan yang disampaikan pelan, penuh makna,
dan seringkali hanya dipahami setelah seseorang mengalami sendiri pahit manis kehidupan. Tentang weton pon, para sesepuh jarang berbicara lantang. Mereka tidak pernah menunjuk dan berkata, "Ini pasti begini." Sebaliknya, mereka berucap lirih, penuh perumpamaan. "Pon kuwi banyune jero," kata sebagian dari mereka. Pon itu airnya dalam, tenang di permukaan, tapi menyimpan kekuatan besar di kedalaman. Air dalam filosofi Jawa bukan hanya unsur alam, ia simbol kehidupan, rezeki, dan juga ujian. Air bisa memberi kesuburan, tapi juga bisa menjadi banjir yang menghanyutkan. Maka ketika pon diibaratkan air yang dalam, artinya pemilik weton ini dipercaya memiliki potensi besar, baik untuk bangkit tinggi maupun jatuh jika tak mampu mengendalikan diri. Beberapa sesepuh bahkan mengaitkan pon dengan arah selatan. Dalam kosmologi Jawa, selatan sering diasosiasikan dengan samudra luas, tempat energi besar bersemayam. Bukan dalam arti menyembah atau mengkultuskan, melainkan sebagai simbol kekuatan alam yang tak bisa diremehkan. Dari sinilah muncul bisikan-bisikan tentang adanya keselarasan antara pon dan energi laut selatan. Namun, para orang tua selalu mengingatkan satu hal penting, keselarasan bukan berarti ketergantungan. Mereka percaya jika seseorang lahir dengan weton tertentu, itu hanyalah bekal awal, seperti membawa perahu dengan layar yang sudah terpasang. Tapi apakah perahu itu berlayar jauh atau karam di tengah jalan, tetap bergantung pada nahkodanya. Menariknya, banyak kisah nyata yang beredar dari mulut ke mulut tentang seseorang berweton pon yang selamat dari kecelakaan besar tanpa luka berarti. Tentang pedagang pon yang hampir gulung tikar, namun tiba-tiba mendapat pesanan besar di saat terakhir. Cerita-cerita ini tidak pernah ditulis dalam kitab resmi, tapi hidup dalam ingatan kolektif masyarakat. Bisikan para sesepuh bukan untuk menakut-nakuti. Mereka tidak sedang membangun mitos kosong. Mereka sedang mengajarkan kewaspadaan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa hidup ini memiliki lapisan yang tak selalu terlihat. Dan di antara lapisan-lapisan itulah, nama pon sering disebut dengan nada yang berbeda. Lebih hati-hati, lebih dalam, seolah menyimpan rahasia yang belum sepenuhnya terkuat. Di sebuah kota pesisir Jawa, hidup seorang pria yang lahir tepat di hari pon. Ia bukan anak orang kaya. Masa kecilnya biasa saja, bahkan cenderung keras. Sejak remaja, ia sudah membantu orang tuanya berdagang kecil-kecilan. Tidak ada warisan besar, tidak ada koneksi pejabat, tidak ada jalan instan menuju sukses. Ketika dewasa, ia memberanikan diri membuka usaha sendiri. Awalnya lancar, pelanggan berdatangan, keuntungan mulai terasa. Ia sempat percaya bahwa hidupnya akhirnya berpihak. Namun tak lama kemudian badai datang. Rekan bisnis yang ia percaya membawa kabur sebagian modal. Usahanya goyah, hutang menumpuk. Telepon dari penagih datang hampir setiap hari. Di titik itu, ia benar-benar hampir menyerah. Tabungannya habis, harga dirinya runtuh. Bahkan sempat terlintas di pikirannya untuk menutup usaha selamanya. Tapi anehnya, tepat ketika semuanya seperti gelap tanpa celah, sebuah peluang muncul. Seorang kenalan lama yang sudah lama tak berjumpa tiba-tiba menghubunginya, menawarkan kerjasama proyek yang nilainya cukup untuk menutup utang-utang paling mendesak. Ia menganggap itu kebetulan. Usahanya bangkit kembali, perlahan, stabil, tapi hidup belum selesai menguji. Beberapa tahun kemudian, ia kembali terpukul. Pandemi menghantam, penjualan anjlok drastis, karyawan terpaksa dirumahkan. Untuk kedua kalinya, ia berdiri di ujung jurang yang sama. Dan sekali lagi, sesuatu terjadi. Ide sederhana yang muncul dari obrolan santai di rumah justru menjadi titik balik. Ia mengubah model bisnisnya, menjual produknya secara daring. Tak disangka, respon pasar luar kota sangat besar. Dalam waktu setahun, usahanya bukan hanya pulih, tapi berkembang lebih luas dari sebelumnya. Ketika kisahnya diceritakan di sebuah pertemuan keluarga, seorang paman tua hanya tersenyum dan berkata pelan,
Lawong pon biasanya ono sing ngancani. Orang pon biasanya ada yang mengiringi. Pria itu tidak mengaku melihat hal gaib, tidak pula merasa memiliki kesaktian. Ia hanya merasa setiap kali hidupnya benar-benar mentok, selalu ada celah kecil yang terbuka. Kecil, tapi cukup untuk menyelamatkannya. Apakah itu murni hasil kerja keras dan ketekunannya? Sangat mungkin. Apakah itu bentuk pertolongan Tuhan yang datang di waktu yang tepat? Bisa jadi. Namun bagi mereka yang memegang kepercayaan lama, kisah seperti ini bukan hal aneh bagi seorang yang lahir di hari Pon. Dan disinilah pertanyaan itu kembali muncul. Kebetulan semata atau memang ada garis takdir yang berbeda sejak hari kelahirannya? Banyak orang berpikir rezeki itu selalu datang dari satu pintu. Pekerjaan tetap, gaji bulanan, atau usaha yang jelas arahnya. Tapi dalam banyak kisah tentang weton pon, rezeki sering hadir dengan cara yang tidak biasa. Seolah muncul dari celah yang bahkan tidak terlihat sebelumnya. Ada yang bercerita, ketika keuangan benar-benar menipis dan tabungan tinggal hitungan hari, tiba-tiba ada proyek kecil yang awalnya dianggap remeh justru menghasilkan keuntungan besar. Ada pula yang sedang menganggur berbulan-bulan, lalu tanpa direncanakan bertemu seseorang di sebuah acara sederhana, dan pertemuan itu membuka jalan karir yang sama sekali baru. Rezeki seperti ini sering disebut rezeki selipan. Bukan yang besar di awal, tapi datang tepat saat dibutuhkan. Seperti ombak kecil yang menyentuh kaki di tepi pantai, tidak menghantam keras, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa laut selalu bergerak. Orang-orang tua dulu mengatakan, pon itu jarang benar-benar kehabisan jalan. Mungkin terjepit, mungkin terseok, tapi tidak sampai hancur total. Seolah ada ritme yang menjaga agar hidupnya tidak jatuh terlalu dalam. Namun menariknya, rezeki pon jarang datang dengan cara instan. Ia tetap harus bekerja keras, tetap harus jatuh bangun. Hanya saja, di saat paling genting, sering ada titik balik yang tak terduga. Dalam sudut pandang budaya, ini sering dikaitkan dengan simbol air. Air tidak pernah memaksa menabrak batu besar. Ia mencari celah, mengalir pelan, memutar, lalu menemukan jalannya sendiri. Begitu pula rezeki bagi sebagian orang berweton pon, tidak selalu lurus tapi selalu menemukan arah. Namun ada satu pola yang sering terulang. Semakin seseorang berweton pon bersikap rendah hati dan tidak serakah, semakin lancar aliran rezekinya. Sebaliknya, ketika mulai merasa paling kuat dan paling kebal, justru arusnya terasa tersendat. Seolah ada hukum tak tertulis yang mengingatkan agar tetap membumi. Apakah ini karena kekuatan mistis atau karena karakter pon yang cenderung sabar, tekun, dan tidak mudah menyerah sehingga peluang lebih mudah terbaca? Bisa jadi keduanya bercampur dalam cerita-cerita yang diwariskan turun-temurun. Yang jelas, kisah-kisah tentang weton pon hampir selalu memiliki satu benang merah. Ketika semua pintu tampak tertutup, selalu ada satu jendela kecil yang terbuka. Dan dari jendela kecil itulah rezeki perlahan masuk, tak terduga tapi terasa nyata. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Laut Selatan bukan sekedar hamparan air luas yang membentang di tepi pulau. Ia adalah simbol kekuatan alam yang besar, misterius, dan tak sepenuhnya bisa dipahami manusia. Dari generasi ke generasi, Nyi Roro Kidul disebut sebagai personifikasi dari kekuatan itu. Bukan sekedar sosok, melainkan lambang dari energi selatan yang dalam dan berwibawa. Sebagian cerita lama mengaitkan beberapa weton dengan arah mata angin tertentu. Dan pon dalam beberapa tafsir tradisional disebut memiliki kecocokan dengan elemen air serta arah selatan. Bukan berarti setiap orang pon otomatis memiliki hubungan haib,
melainkan dipercaya memiliki getaran yang selaras dengan simbol ketenangan dan kedalaman laut. Laut Selatan sering digambarkan tenang dari kejauhan, indah dipandang. Tapi siapapun yang pernah berdiri di tepinya tahu ombaknya bisa datang tiba-tiba, besar dan menghentak. Karakter ini mirip dengan gambaran orang berweton pon. Tampak kalem, tidak suka mencari sensasi, namun memiliki kekuatan batin yang tak mudah digoyahkan. Dalam filosofi Jawa, selatan juga melambangkan kedewasaan dan pengendalian diri. Energinya bukan panas seperti timur, bukan pula keras seperti barat. Ia dalam, reflektif, dan penuh wibawa. Itulah sebabnya sebagian sesepuh menyebut, jika Pon mampu menjaga akhlak dan niatnya, hidupnya akan selaras dengan arus besar yang membawanya pada kelapangan rezeki dan keselamatan. Namun penting untuk dipahami, hubungan ini berada dalam ranah simbolik dan budaya. Tidak untuk disembah, tidak untuk dijadikan sandaran keyakinan yang melampaui keimanan kepada Tuhan. Banyak orang bijak menekankan bahwa semua energi, semua arah, semua kekuatan alam tetap berada di bawah kuasa Sang Pencipta. Cerita tentang Pon dan Laut Selatan lebih tepat dipahami sebagai pengingat bahwa seseorang yang lahir dengan karakter tenang dan dalam harus belajar seperti laut. Luas hati tapi tetap waspada, kuat tapi tidak arogan, memberi tapi tidak berlebihan. Karena laut bisa menenangkan jiwa, namun juga bisa menelan siapa saja yang lengah. Disinilah ketegangan mulai terasa. Jika benar ada keselarasan energi, maka ia bukan hanya tentang rezeki yang melimpah, tetapi juga tentang tanggung jawab besar untuk menjaga diri agar tidak terseret oleh arus yang sama besarnya. Banyak orang weton pon menjalani hidupnya tanpa merasa ada yang istimewa. Mereka bangun pagi, bekerja, menghadapi masalah, tertawa, menangis, seperti orang lain pada umumnya. Namun, jika diperhatikan lebih dalam, ada pola-pola kecil yang berulang. Pola yang sering dianggap kebetulan, padahal terasa terlalu sering untuk disebut sekadar keberuntungan biasa. Salah satu tanda yang sering diceritakan adalah selamat dari keadaan genting. Hampir mengalami kecelakaan, tapi mendadak ada hal kecil yang membuatnya tertunda. Hampir mengambil keputusan fatal, tapi tiba-tiba muncul firasat untuk menunda. Insting mereka kerap berbicara lebih dulu, sebelum logika sempat menyusun alasan. Sebagian orang pon juga mengaku sering mendapat pertolongan tepat di detik terakhir. Saat uang benar-benar menipis, ada saja pekerjaan sampingan yang datang. Ketika terjebak masalah besar, muncul seseorang yang memberi solusi sederhana namun menyelamatkan. Seolah hidup mereka memiliki rem darurat yang aktif saat situasi benar-benar genting. Namun tanda-tanda ini sering tidak disadari. Karena bagi pemiliknya, semua terasa seperti alur hidup biasa. Justru orang di sekitarnya yang lebih sering heran. Kok bisa ya kamu selalu ada jalan? Begitu komentar yang kerap terdengar. Ada pula tanda dalam bentuk mimpi atau firasat kuat. Bukan berarti selalu berkaitan dengan hal mistis, tetapi lebih pada kepekaan batin. Banyak pon memiliki intuisi yang tajam terhadap orang lain. Mereka bisa merasakan mana yang tulus, mana yang menyimpan niat tersembunyi. Jika intuisi ini diasah dan digunakan dengan bijak, ia menjadi pelindung alami. Namun tidak semua tanda berbentuk keberuntungan. Ada juga peringatan halus. Jika mulai terlalu percaya diri, terlalu ceroboh, atau mengabaikan nasihat orang tua, biasanya masalah datang sebagai peringatan. Tidak selalu besar, tapi cukup untuk menyadarkan. Disinilah letak misterinya. Tanda-tanda itu jarang dramatis. Tidak ada cahaya menyilaukan atau suara gaib yang terdengar. Hanya rangkaian kejadian kecil yang jika dirangkai, membentuk pola perlindungan yang samar, tapi terasa nyata. Pertanyaannya,
Apakah ini benar bentuk penjagaan seperti yang dibisikkan para sesepuh? Ataukah karena karakter Pon yang tenang dan penuh perhitungan membuat mereka lebih jarang gegabah sehingga terhindar dari bahaya besar? Jawabannya mungkin berbeda bagi setiap orang. Tapi satu hal yang sering diakui, mereka yang lahir di hari Pon, jika mau jujur melihat ke belakang, hampir selalu bisa menemukan satu momen dalam hidupnya di mana ia berkata pelan, "Untung saja waktu itu tidak jadi." Di balik cerita tentang penjagaan, rizki yang datang di saat genting, dan intuisi yang tajam, ada satu hal yang sering disalahpahami. Banyak orang mengira weton Pon berarti hidup yang selalu mulus. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Orang berweton Pon seringkali diuji lebih keras di awal kehidupannya. Masa muda mereka jarang benar-benar ringan. Ada yang tumbuh dalam keterbatasan ekonomi. Ada yang harus memikul tanggung jawab keluarga sejak usia belia. Ada pula yang berkali-kali mengalami pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Seolah hidup sengaja ditempa dengan tekanan yang tidak kecil. Mengapa demikian? Dalam filosofi Jawa lama, energi besar tidak diberikan tanpa ujian besar. Seperti besi yang ingin dijadikan keris, ia harus dibakar, dipukul, dilipat dan ditempa berkali-kali. Jika tidak kuat, ia akan retak. Jika kuat, ia menjadi pusaka. Begitu pula Pon, jika benar ia membawa potensi kedalaman dan kekuatan seperti air laut, maka ia juga harus belajar mengendalikan arusnya sendiri. Tanpa kendali, air bisa berubah menjadi banjir yang merusak. Tanpa kedewasaan, kekuatan bisa berubah menjadi kesombongan. Banyak kisah menunjukkan ketika Pon masih belum matang secara mental, hidupnya terasa lebih berat. Keputusan salah mudah terjadi. Emosi kadang meledak setelah lama dipendam. Karena sifat dasarnya yang cenderung memendam, jika tidak belajar mengelola perasaan, ia bisa meledak dalam satu waktu. Disinilah ujian itu berperan. Pon sering dipaksa belajar tentang sabar, tentang menahan diri, tentang tidak membalas setiap luka dengan amarah. Ujian demi ujian bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membentuk. Dan menariknya, setelah melewati fase-fase sulit itu, karakter mereka berubah drastis, lebih tenang, lebih matang, lebih sulit diprovokasi. Seolah badai yang pernah menghantam justru membuat pondasinya makin kokoh. Namun jika gagal belajar dari ujian, siklusnya bisa berulang. Masalah yang mirip datang lagi dengan wajah berbeda. Seakan hidup berkata, pelajaran ini belum selesai. Maka jangan salah mengartikan cerita tentang Pon yang dijaga atau rizkinya deras. Di balik semua itu ada proses panjang yang tidak terlihat. Ada air mata yang tidak diceritakan. Ada malam-malam sunyi ketika mereka hampir menyerah. Karena sebelum ombak menjadi indah di tepian, ia lebih dulu bertarung jauh di tengah lautan. Ada satu fase yang hampir selalu muncul dalam perjalanan hidup banyak orang berweton Pon. Fase kesepian. Bukan berarti mereka benar-benar sendirian tanpa siapapun di sekitar. Tapi ada masa di mana mereka merasa berjalan sendiri, memikul beban sendiri, dan menyimpan luka sendiri. Karakter Pon yang cenderung pendiam dan memendam membuat mereka jarang benar-benar terbuka. Saat terluka, mereka memilih diam. Saat dikhianati, mereka menelan pahitnya tanpa banyak cerita. Dari luar terlihat tegar, dari dalam mungkin sedang rapuh. Di titik inilah ujian sebenarnya bekerja. Kesepian itu seperti ruang sunyi yang memaksa mereka berdialog dengan diri sendiri. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pembelaan. Hanya suara hati yang bertanya, kamu mau menyerah atau belajar?
Banyak pon mengalami momen di mana mereka merasa tidak dihargai. Sudah berkorban banyak, tapi yang terlihat justru kesalahannya. Sudah bekerja keras, tapi orang lain yang mendapat pujian. Situasi seperti ini mengikis rasa percaya diri, pelan tapi pasti. Namun, justru dari tekanan itulah daya tahan mereka terbentuk. Seperti laut yang terus dihantam angin dan badai, permukaannya mungkin bergelombang, tapi kedalamannya tetap tenang. Orang pon yang berhasil melewati fase ini biasanya keluar dengan mental yang jauh lebih kuat. Mereka tidak lagi mudah goyah oleh omongan orang, tidak lagi haus pengakuan. Ada perubahan halus yang terjadi. Mereka mulai mengenal dirinya sendiri lebih dalam, mengerti batasannya, mengerti kelebihannya, dan yang paling penting, mengerti bahwa tidak semua orang harus memahami mereka. Dalam filosofi lama, ini disebut proses ngeningke batin, menjernihkan batin. Ujian bukan untuk membuat hati keras, tapi untuk membuatnya matang. Bukan untuk menumbuhkan dendam, tapi untuk menumbuhkan kebijaksanaan. Dan menariknya, setelah fase sunyi ini terlewati, kehidupan seringkali mulai bergerak naik. Peluang datang lebih jelas, rezeki terasa lebih stabil, relasi yang tulus mulai bermunculan. Seolah setelah lulus dari ruang sunyi itu, pintu berikutnya baru dibuka. Namun ada satu syarat, mereka tidak boleh membiarkan kesepian berubah menjadi kepahitan. Jika hati mengeras, arus kehidupan terasa berat. Tapi jika hati tetap lembut meski pernah disakiti, disitulah kekuatan pon benar-benar bersinar. Karena pada akhirnya, ujian bukan untuk menjatuhkan. Ia datang untuk menguatkan, dan hanya yang bertahan dengan hati bersih yang akan merasakan hasilnya. Ada satu titik dalam hidup banyak orang weton pon yang terasa seperti garis pemisah. Sebelum titik itu, hidup dipenuhi ujian, kebingungan, dan pencarian arah. Setelah titik itu, segalanya mulai terlihat lebih jelas. Bukan berarti tanpa masalah, tetapi langkahnya terasa lebih mantap. Biasanya, fase ini datang ketika usia mulai matang. Ada yang mengalaminya di awal kepala 3, ada yang lebih lambat. Namun polanya hampir serupa. Setelah melewati rentetan kegagalan dan kesepian, tiba-tiba muncul rasa percaya diri yang berbeda. Bukan percaya diri yang berisik, melainkan tenang dan penuh kendali. Di fase ini, intuisi pon terasa semakin tajam. Mereka lebih peka membaca peluang, lebih cermat memilih teman dan relasi, tidak lagi mudah tergoda oleh janji manis yang terlalu indah. Seolah pengalaman pahit di masa lalu menjadi kompas yang menjaga arah. Orang-orang di sekitarnya mulai menyadari perubahan itu. Yang dulu dianggap biasa saja, kini terlihat lebih berwibawa. Ucapannya lebih didengar, keputusannya lebih dihormati. Tanpa perlu banyak bicara, auranya terasa berbeda. Dalam kepercayaan lama, ini sering disebut sebagai energi yang mulai mapan. Bukan energi mistis yang tiba-tiba turun dari langit, tetapi hasil dari proses panjang menempa diri. Seperti air yang awalnya keruh karena diaduk badai, kini perlahan menjadi jernih karena sudah menemukan kedalamannya. Di fase kebangkitan ini, rezeki pun mulai terasa lebih stabil. Jika dulu datangnya sporadis dan penuh kejutan, kini lebih teratur. Peluang usaha lebih jelas arahnya, karier lebih terstruktur, bahkan hubungan sosial terasa lebih sehat karena mereka sudah belajar memilih dengan bijak. Namun, kebangkitan ini bukan tanpa godaan. Saat hidup mulai membaik, muncul risiko baru, rasa puas diri, merasa sudah cukup kuat, merasa sudah kebal terhadap kegagalan. Disinilah ujian berikutnya bersembunyi. Karena energi yang bangkit harus dijaga dengan kesadaran. Jika tetap rendah hati dan terus belajar, fase ini bisa menjadi fondasi kesuksesan jangka panjang. Tapi jika lengah, roda kehidupan bisa kembali berputar dengan keras. Banyak sesepuh berkata, pon kuwi yen wis nemu dalane angel digoyang. Jika pon sudah menemukan jalannya, sulit untuk digoyahkan. Dan mungkin inilah awal dari fase di mana cerita tentang rezeki yang menggila mulai terasa nyata. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena energi yang selama ini terpendam, akhirnya benar-benar bangkit dan menemukan tempatnya.
Setelah melewati fase ujian, kesepian, dan kebangkitan batin, tibalah satu periode yang sering disebut sebagai masa panen. Inilah fase yang oleh banyak orang digambarkan sebagai titik di mana rezeki weton pon seperti menggila. Namun, jangan bayangkan semuanya datang dalam satu malam. Justru, puncak ini lahir dari akumulasi proses panjang yang tidak terlihat. Pada tahap ini, langkah mereka terasa lebih selaras. Keputusan yang diambil jarang meleset jauh. Insting bisnis atau karier semakin tajam. Jika membuka usaha, pasarnya terasa lebih cocok. Jika bekerja, atasan mulai memberi kepercayaan lebih besar. Seolah ada aliran yang mendorong dari belakang, bukan memaksa tapi menguatkan. Menariknya, rezeki di fase ini sering datang dalam gelombang besar, bukan lagi selipan kecil yang hanya cukup menutup kebutuhan mendesak, tetapi peluang yang benar-benar mengangkat taraf hidup. Ada yang tiba-tiba mendapat proyek besar setelah bertahun-tahun konsisten menjaga kualitas. Ada yang promosi jabatan setelah lama sabar di posisi bawah. Ada pula yang investasinya berkembang pesat setelah sebelumnya sempat merugi. Bagi yang memegang kepercayaan lama, ini sering diibaratkan seperti ombak laut selatan. Ketika datang, ia tidak setengah-setengah, menghantam kuat, membawa hasil melimpah. Namun seperti ombak pula, ia tidak selalu bisa diprediksi waktunya. Ia datang ketika waktunya tepat. Namun di balik derasnya rezeki itu, ada satu pola penting. Hampir semua pon yang mencapai puncak ini pernah merasakan jatuh yang dalam sebelumnya. Mereka tahu rasanya kekurangan, mereka paham pahitnya dikhianati. Itulah sebabnya ketika kelapangan datang, mereka cenderung lebih bijak mengelolanya. Tapi disinilah ketegangan muncul. Puncak selalu memiliki dua sisi. Di satu sisi ia memberi kelimpahan, di sisi lain ia menguji apakah seseorang mampu tetap rendah hati. Jika terlena, jika merasa semua keberhasilan murni karena kehebatan diri, arus yang sama bisa berubah arah. Laut yang memberi ikan melimpah juga bisa menarik perahu terlalu jauh ke tengah jika tak waspada. Karena itu, para sesepuh selalu mengingatkan, puncak rezeki bukan akhir perjalanan, melainkan awal tanggung jawab yang lebih besar. Ketika rezeki melimpah, jangan lupa berbagi. Ketika posisi naik, jangan lupa merunduk. Sebab sejatinya, menggila bukan hanya soal jumlah yang besar, tetapi tentang bagaimana seseorang tetap waras, tetap bijak, dan tetap bersyukur saat hidupnya sedang berada di titik tertinggi. Di balik cerita tentang rezeki yang deras dan penjagaan yang terasa halus, ada satu hal yang sering luput dibicarakan. Semua itu tidak datang tanpa syarat. Dalam banyak petuah lama, selalu ada kalimat pengingat yang disampaikan dengan nada serius. Energi besar harus dijaga dengan hati yang besar. Weton pon, jika benar memiliki potensi kedalaman dan kekuatan seperti yang digambarkan, berarti juga memikul tanggung jawab yang tidak kecil. Rezeki yang melimpah bukan sekedar hadiah, melainkan ujian dalam bentuk yang berbeda. Karena tidak semua orang kuat ketika diberi kekurangan, dan tidak semua orang bijak ketika diberi kelimpahan. Syarat pertama yang sering disebut adalah kerendahan hati. Banyak kisah menunjukkan ketika seseorang berweton pon mulai merasa paling kuat, paling kebal, dan tidak lagi membutuhkan nasihat siapapun, hidupnya perlahan berubah arah. Proyek yang biasanya lancar mendadak tersendat, relasi yang harmonis tiba-tiba retak. Seolah ada pengingat tak kasat mata yang berkata, "Jangan lupa tanah tempatmu berpijak." Syarat kedua adalah menjaga niat. Dalam filosofi Jawa, niat diibaratkan sebagai arus air. Jika niatnya bersih, arusnya jernih dan membawa manfaat. Jika niatnya keruh, dipenuhi keserakahan atau keinginan menjatuhkan orang lain, maka arus itu bisa berbalik menghantam diri sendiri. Ada pula syarat tentang laku hidup. Tidak harus dalam bentuk ritual khusus, tetapi dalam sikap sehari-hari. Menghormati orang tua, tidak memutus silaturahmi, tidak memakan hak orang lain.
Hal-hal sederhana yang sering diremehkan justru dipercaya menjadi penentu lancar atau tidaknya aliran rezeki. Karena jika laut dijadikan simbol, maka laut memiliki hukum alamnya sendiri. Ia tidak bisa dipaksa, ia tidak bisa diperintah, ia hanya bisa dihormati dan dipahami. Begitu pula kehidupan seseorang yang dipercaya memiliki keselarasan dengan energi besar. Ia harus belajar selaras, bukan menantang arus. Dan inilah bagian yang paling sering menyentak. Banyak orang ingin bagian rezekinya, tapi tidak siap dengan tanggung jawabnya. Ingin ombak besarnya, tapi tidak siap menjaga perahunya tetap seimbang. Maka benar adanya, jika ada yang berkata, weton pon bisa bersinar sangat terang, tapi juga bisa jatuh sangat keras jika lupa diri. Karena pada akhirnya, bukan soal siapa yang menjaga, melainkan apakah kita mampu menjaga diri sendiri ketika diberi kepercayaan lebih besar dari biasanya. Bayangkan satu malam paling gelap dalam hidupmu. Semua yang kamu bangun perlahan runtuh. Tabungan terkuras, kepercayaan dikhianati. Orang-orang yang dulu memuji mulai menjauh. Telepon tak lagi berdering membawa kabar baik, melainkan tuntutan dan tekanan. Kamu duduk sendiri, memandangi langit-langit kamar, bertanya dalam hati, kenapa harus aku? Di titik itu tidak ada lagi cerita tentang energi besar. Tidak ada lagi kebanggaan sebagai pon. Yang ada hanya rasa lelah dan hampir menyerah. Banyak kisah weton pon mencapai klimaksnya di sini. Ketika hidup benar-benar seperti ombak besar yang menghantam tanpa ampun. Ketika semua logika berkata, sudah selesai. Bahkan doa terasa berat terucap karena hati terlanjur kecewa. Namun justru di momen paling genting itulah sesuatu sering terjadi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang sudah lama tak berhubungan. Sebuah ide sederhana muncul di kepala saat hampir tertidur. Sebuah kesempatan kecil yang sebelumnya diabaikan tiba-tiba terasa sangat berarti. Kecil ya, tapi cukup untuk menjadi celah cahaya di tengah gelap. Dan anehnya, celah kecil itu perlahan membesar. Satu langkah berani diambil, satu keputusan berbeda dibuat, dan perlahan keadaan berbalik arah. Tidak instan, tidak dramatis dalam sehari, tapi jelas terasa. Hidup belum selesai denganmu. Disinilah orang-orang tua sering berbisik. Naliko wis mentok, pon kuwi biasanya nemu dalan. Saat sudah mentok, pon biasanya menemukan jalan. Apakah itu benar penjagaan tak terlihat? Ataukah karena karakter pon yang sudah terlatih menghadapi tekanan sehingga tidak mudah benar-benar runtuh? Mungkin jawabannya tidak sesederhana hitam dan putih. Yang jelas, momen nyentak itu nyata. Momen ketika kamu sadar, kamu tidak sekuat yang kamu kira, tapi juga tidak selemah yang kamu takutkan. Dan ketika kamu berhasil melewati titik paling gelap itu, ada perubahan besar dalam dirimu. Ketakutanmu berkurang, keyakinanmu bertambah. Kamu tidak lagi takut kehilangan segalanya, karena kamu sudah pernah merasakannya dan tetap berdiri. Itulah klimaks sebenarnya. Bukan tentang sosok gaib yang turun tangan, bukan tentang keajaiban yang tiba-tiba muncul, melainkan tentang detik ketika kamu memilih bangkit, meski seluruh keadaan seolah memaksamu untuk jatuh. Setelah mendengar semua kisah tentang penjagaan, rezeki yang datang di detik terakhir, dan momen kebangkitan yang nyaris mustahil, satu pertanyaan besar muncul. Apakah semua ini benar karena kekuatan mistis? Ataukah hanya rangkaian kebetulan yang dibingkai oleh cerita turun-temurun? Disinilah kita perlu berhenti sejenak. Budaya Jawa kaya akan simbol dan perlambang. Banyak hal tidak dimaksudkan untuk dipahami secara harfiah, melainkan secara maknawi. Nyi Roro Kidul, Laut Selatan, energi pon, semuanya bisa dibaca sebagai simbol kekuatan alam dan kekuatan batin manusia.
Mitos dalam banyak kebudayaan bukan sekedar cerita kosong. Ia adalah cara leluhur menyampaikan pesan dengan bahasa yang bisa diterima zamannya. Ketika orang dahulu mengatakan ada yang menjaga, bisa jadi itu adalah cara sederhana untuk menggambarkan intuisi, ketekunan, dan doa yang menyertai seseorang. Keyakinan pun memiliki peran besar. Jika seseorang sejak kecil diyakinkan bahwa dirinya memiliki tanggung jawab untuk hidup lebih baik, untuk menjaga sikap, untuk tidak sembarangan melangkah karena wetonnya besar, maka secara tidak sadar ia tumbuh dengan kewaspadaan lebih tinggi. Ia berpikir 2 kali sebelum bertindak. Ia belajar mengendalikan diri. Bukankah itu sudah menjadi bentuk perlindungan? Namun di sisi lain, ada bahaya jika mitos dipahami secara mentah. Jika seseorang terlalu bergantung pada cerita penjagaan, ia bisa menjadi pasif. Merasa tak perlu berusaha karena merasa sudah dipayungi. Di titik inilah, mitos bisa berubah menjadi jebakan. Maka penting untuk menempatkan cerita ini pada porsinya. Ia adalah warisan budaya, bukan doktrin mutlak. Ia adalah cermin simbolik, bukan kepastian takdir. Pada akhirnya, setiap manusia tetap berjalan di bawah hukum sebab akibat. Kerja keras menghasilkan peluang, kesabaran menumbuhkan kepercayaan, kebaikan sering berbalik menjadi pertolongan. Jadi mungkin yang disebut energi PON sebenarnya adalah kombinasi antara karakter tenang, daya tahan tinggi, dan kemampuan bangkit setelah jatuh. Mungkin yang disebut penjagaan adalah hasil dari doa orang tua yang tak pernah putus dan kebiasaan berhati-hati dalam melangkah. Dan justru disitulah keindahannya. Cerita ini tidak memaksa untuk dipercaya sepenuhnya. Ia hanya mengajak kita merenung bahwa di balik mitos dan keyakinan selalu ada pelajaran tentang tanggung jawab, kerendahan hati, dan kesadaran diri. Karena pada akhirnya, entah kita menyebutnya mitos atau makna, yang menentukan arah hidup kita tetaplah pilihan dan tindakan kita sendiri. Setelah semua cerita tentang penjagaan, rezeki melimpah, dan energi besar yang dikaitkan dengan Laut Selatan, mungkin inilah saatnya kita menggali lebih dalam apa makna sebenarnya di balik semua ini. Jika kita menanggalkan unsur sensasionalnya, simbol Nyi Roro Kidul dan Laut Selatan dalam budaya Jawa seringkali melambangkan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekedar sosok mistis. Ia adalah gambaran tentang kekuatan alam yang luas, tak terduga, namun memiliki hukum keseimbangan sendiri. Laut memberi kehidupan, ikan, garam, jalur perdagangan, tapi laut juga menuntut hormat. Ia tidak bisa ditantang dengan kesombongan. Begitu pula dengan makna weton PON dalam cerita ini. PON yang diibaratkan seperti air dalam sebenarnya mencerminkan potensi batin manusia. Kedalaman berpikir, ketahanan menghadapi tekanan, kemampuan untuk tetap tenang saat situasi kaos. Jika seseorang memiliki sifat-sifat ini, bukankah wajar jika peluang hidupnya lebih terjaga? Makna dijaga bisa jadi bukan tentang sosok tak kasat mata yang mengikuti setiap langkah. Bisa jadi itu adalah metafora bahwa seseorang yang memiliki kesadaran diri tinggi, intuisi tajam, dan kebiasaan berhati-hati memang lebih jarang terjerumus dalam kehancuran besar. Makna rezeki menggila pun bukan semata soal uang berlimpah tanpa usaha. Ia bisa dimaknai sebagai fase ketika kerja keras yang lama terpendam akhirnya menemukan momentumnya. Ketika pengalaman pahit berubah menjadi kebijaksanaan, ketika kesabaran berubah menjadi hasil nyata. Dalam sudut pandang yang lebih dalam, cerita ini sesungguhnya berbicara tentang keselarasan. Selaras dengan diri sendiri, selaras dengan nilai kebaikan, selaras dengan kehendak Tuhan. Ketika seseorang hidup dalam keselarasan, jalannya memang terasa lebih ringan meski tetap ada ujian. Laut Selatan dalam simbolnya mengajarkan 2 hal, kekuatan dan keseimbangan. Jika terlalu keras, ia merusak. Jika terlalu tenang tanpa gerak, ia stagnan. Hidup pun demikian, keseimbangan antara ambisi dan rendah hati, antara usaha dan doa, antara percaya diri dan waspada. Maka makna sebenarnya bukan pada apakah PON benar-benar dijaga oleh sosok tertentu, tapi pada pesan bahwa setiap orang memiliki potensi besar
yang harus dijaga dengan kesadaran dan akhlak yang baik. Karena pada akhirnya, penjagaan terbesar bukan datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari hati yang jernih, pikiran yang matang, dan keyakinan yang lurus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jika kamu lahir di weton pon dan sejak tadi mendengarkan setiap kisah ini dengan jantung berdebar, mungkin ada bagian dari cerita yang terasa begitu dekat, seolah beberapa potongan pengalamanmu sedang diceritakan ulang. Tentang jatuh bangun yang melelahkan, tentang momen nyaris menyerah, tentang pertolongan yang datang tepat sebelum semuanya benar-benar runtuh. Namun di titik ini ada satu pesan penting yang harus benar-benar ditanamkan. Jangan pernah menjadikan cerita ini sebagai alasan untuk bergantung pada sesuatu di luar dirimu. Jangan merasa otomatis istimewa hanya karena hari kelahiran. Weton bukan tiket emas menuju hidup tanpa luka. Ia bukan jaminan bahwa kamu akan selalu selawat tanpa usaha. Jika memang ada potensi besar dalam dirimu, maka tugasmu adalah merawatnya. Rawat dengan kerja keras, rawat dengan kejujuran, rawat dengan doa yang tidak putus. Karena sekuat apapun ombak, jika perahunya rapuh, ia akan pecah. Sebesar apapun peluang, jika karakternya lemah, ia akan hilang. Dan sedalam apapun energi yang dipercaya menyertaimu, tanpa sikap rendah hati, semuanya bisa berubah arah. Banyak orang gagal bukan karena tidak punya potensi, tetapi karena lupa menjaga sikap saat potensi itu mulai terlihat. Mereka lupa bersyukur, lupa berbagi, lupa menghormati orang tua dan guru yang dulu membimbingnya. Disitulah titik balik yang sering tak disadari. Jika kamu pon, jadilah seperti air yang memberi kehidupan, mengalir tanpa banyak suara, tapi membawa manfaat kemanapun ia pergi. Jangan mencari pengakuan berlebihan, biarkan hasil yang berbicara. Dan jika hidupmu sedang berada di fase sulit, jangan buru-buru merasa cerita ini bohong. Bisa jadi kamu sedang berada di tengah proses pembentukan. Di tengah tempaan yang kelak justru menjadi alasan mengapa kamu berdiri lebih kuat dibanding sebelumnya. Pada akhirnya, bukan soal benar atau tidaknya mitos, bukan soal ada atau tidaknya penjagaan ghaib, tapi soal bagaimana kamu memilih bersikap setelah mengetahui semua ini. Karena takdir mungkin memberi potensi, namun pilihan dan tindakanlah yang menentukan hasil akhirnya. Dan jika memang ada ombak besar yang sedang menuju ke arahmu, pastikan kamu sudah siap berdiri tegak, bukan untuk ditenggelamkan, tapi untuk menaklukkan ketakutanmu sendiri. Semoga kisah ini bukan hanya menjadi cerita yang menghibur, tetapi juga menjadi bahan renungan bagi kita semua. Apapun wetonmu, yang paling utama adalah bagaimana kita menjaga sikap, memperbaiki niat, dan terus berusaha tanpa melupakan doa. Jika memang ada potensi besar dalam diri kita, tugas kitalah untuk merawatnya dengan rendah hati dan tanggung jawab. Jika kamu merasa lahir di weton pon, tulis di kolom komentar "Pon hadir" dan bagikan pengalamanmu. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar kita bisa terus mengangkat kisah budaya Nusantara yang penuh makna dan pelajaran hidup. Sampai jumpa di kisah berikutnya, tetap bijak, tetap rendah hati, dan tetap kuat menghadapi setiap ombak kehidupan.